gosip juga nih katanya pada saat di puncak popularitas itu sempat tergerus gara-gara boyband, bener nggak? Kita sebenarnya bukan pas di puncak ya. Jadi pas tergerus boyband itu pas masih di Gadog ya, di Ciawi. Jadi sebelum ke puncak. Belum nyampe. Pas sebelum Bogor maksudnya. Lagi beli Indomie. pas masih di Ciawi gitu udah memang udah berarti bukan di puncak. Kayak tahu Kayak yang nggak percaya ya? Nggak percaya. Ya kayak yang nggak percaya ya? Nggak percaya. Saya punya gunung loh. Sempet ada kemudahan atau hikmah gitu ya? Ada hikmah. Kenapa nggak dilanjutin atau kalau gitu? Nggak laku. Itu ya cuman itu doang jawabnya. Mendingan kita fight aja ya dengan sama kuburan apapun resikonya ya. Susah jualnya ternyata. Nggak semudah doang. Nggak semudah. Iya, ternyata ya. Beruntung lo, Ril. Gus apa? Santai aja, relax aja, relax. Yo Gen Fam, balik lagi bareng Rio di sini. Sekarang kita udah kedatangan tamu yang spesial, penuh dengan riasan ya, gotik-gotik gimana gitu ya. Kita sambut cosplayer di Asia Afrika. Kita senior di sana ya. Senior di sana. Udah berapa lama Bang Kal di sana? Di depan. Dari tahun 2001. Ya. Udah lama. Lumayan ya. Mas, kita kuburan, Mas. Oh ya, mohon maaf. Kuburan, Mohon maaf ya. Ben. Oh, ini Ben. Jadi kita udah kedatangan kuburan. Lupa yang itu. Lupa. Yang itu. Sekarang masih lupa atau udah ingat? Lupa yang itu. Enggak, Aduh. Masih dicek. Masih dicek. Masih. Nah, cuman ini teh Gen Fam teh banyaknya Gen Z. Ya, jadi mungkin ada yang belum tahu ya. Oh, iya. Dari siapa kuburan teh? Gak mungkin. Kita udah terkenal banget loh. Sebentar. Ini tadi fokusin ya kameranya. Ini paling bagus kameranya. Coba dari sini dulu atuh dikenalin Buat Gen Z, ya? namanya, lalu posisinya di mana, di kanan serang atau di apa? Situ ya. Iya, Iya. situ. Halo, saya pemain gitaris. Saya Raka, pemain gitaris kuburan sejak tahun 2001. Oke. Halo, saya Resa, frontman. Orang depan gitu. Halo, saya Aum Sang Melody. Halo, Gen Z kan? Gen Fam. Aing Denny, Aing Denny. Aing Denny the bassist band Aing. Aing itu Aing. Masuk. Aing itu ya. Nanti sama Aing ya diinin ya. Ya, nanti tolong IG Aing di itu ya. Gen Z kayak gitu ya. Bagi Gen Z itu gak kasar ya, itu gak kasar. Kan bagi Gen Z itu bahasa sehari-hari kan. Itu kayak yang biasa ngomong itu kayak yang kita ituin kayak yang kalau misalkan itu kayak Itu kayak itu Gen Z banget gitu kan. Itu Gen Z banget itu. Halo, saya Surya, tukang drummer. Dia tukang ya. Kalau duduknya di tukang. Oke, jadi frontman di depan. Itu tukang drummer. Belakang. The bassist Di band. belakangnya drummer gitu. The bassist band ini, The bassist. The bassist band. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ada satu lagi. Ya, ada Kang Ude di bagian keyboardan. Oh iya. Kemana dia sekarang? Kehujanan kayaknya di Dia ada jalan. masalah Oh, keluarga. jadi Bagus ini kehujanan. Iya. Dia pulang lagi. ya. Masalah keluarga. Masalah keluarga. Iya. Memang lagi ribut tapi Itu tadi kan perkenalannya, nanti kita akan banyak ngobrol dengan kuburan ya, terutama mereka katanya lagi rilis single untuk bulan Ramadan. Nah, seperti apa tuh? itu kan ada. Kan itu Seperti kamera apa ada. keseruannya? Stay tune di Playroom. Welcome to my room. Teman-teman kuburan, kalau saya lihat dan banyak orang bilang juga nih, kuburan teh katanya mirip dengan band Kiss. Nah, ada gosip nih ya, tolong Ini udah on kameranya? Udah. Oh udah, kirain tadi tuh mau break dulu gitu. Oh enggak. Iklan nih. Oh langsung. Nge-flow aja, nge-flow. Pertanyaan barusan. Kelihatan banget gak pernah podcast. Nggak pernah masuk TV kayaknya. Kira itu tadi setelah break itu iklan dulu gitu enggak? Oh. Ini pertanyaan Akang ini memang jarang sekali dan sekarang mau klarifikasi. Klarifikasi, betul. Betul nggak katanya tuh gosip Iya. yang beredar, katanya pengen disebut Kiss versi paksa. Enggak sih, jadi gini, banyak orang yang bilang ya, apalagi yang dari zaman dulu, zaman sekarang juga, kalau zaman sekarang mah Ghost ya, bandnya itu Ghost. Kalau zaman dulu tuh Kiss.
banyak memang orang yang dulu tuh ada yang ke kita juga nge-DM nggak apa bahwa ini mah Kiss. Sebenarnya itu kita itu memang gitu. Tapi dinaturalisasi. Iya gitu, nggak apa-apa. Nggak, memang kita pengen kayak Kiss. Sama siapa? Kayak siapa aja lah, kita ikut Siapa aja. aja. Kita ikut Soalnya aja. kalau misalkan kita menentang sekarang, nantinya Bos. ribet lah udah. Iya. Ya ini aja. Ada yang Tiap generasi beda-beda loh. Kalau generasi gen milenial bilangnya kita mirip Kiss ya. ya milenial. Kalau yang berikutnya Kalau yang kita sekarang Slipknot kkearifan lokal. band yang jarang tidur. Udah gitu, Jangan tidur, Slipknot gitu ya. Bukan itu artinya bos, bukan. udah gitu, Ghost. Ghost katanya. Yang sekarang bos. Ada juga yang ini MCR. MCR. Oh iya musical karena itu masih milenial ya. Sok aja ributin aja sok itu. Ributin aja. Kita mah iya aja sok. Kita mah iya sok. Baik tenan naon. Kenapa Pak Haji ramai ya? Iya. Iya aja ya. Enggak memang iya kan. Ya, kita tinggal nyontek. kalau Kita misalnya kan. apa ya? Kita biarin Bunglon ya kita ya. bebas berpendapat ya mereka ya. Kita bunglon ya. Turun dari panggung juga ada yang teriak Kiss KW. Iya. Memang. Oke, tapi Jadi nggak ada pembantahan ya. Memang nggak ada bantahan memang iya. Memang iya. Dia apa diakui lah ya. Diakui. Oke, tapi punya ide untuk tampil beda dengan gaya seperti ini tuh gimana sih? Nah, terinspirasi dari Ria Jenaka ini. Iya, inspirasinya. Inspirasinya dari Mungkin udah nggak tahu di sini. Ya, saya sih nggak tahu soalnya. Saya juga nggak tahu. Saya tahunya dari uang saya tahunya. Dari uang saya tahunya Ria Jenaka itu. Itu dari paman ya. Kalau kata Dari yang tua-tua ini tahu. Putih. Ya kita tuh kayak ini ya, kayak apa dengan konsep yang panggung gini kan kita lebih ke Ria Jenaka ya gitu. Ria Jenaka tuh zaman dulu ada di Tahun waktu itu 80-an ya? tahun 80-an di TVRI ada tuh Punakawan ya, ada Semar. Ateng, Iskak segala macam gitu. Nah, itu tuh ada acara Ria Jenaka tuh di TVRI. Nah, itu boleh browsing aja ya, boleh browsing aja tuh. Ria Jenaka di browsingnya PRFM PR pikiran rakyat itu enggak ya? Googling dia. Oh, Google-nya di pikiran rakyat itu bukan? Pikiran rakyat bukan. Oke, itu tadi. Ria Jenaka Jadi, ya? Apa? Diakui katanya memang pengen mengikuti Kiss. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ya, ya. nggak apa-apa. Jadi baik antepkeun lah ya. Tadi kalau In a serious way ya, Bu. Jadi memang iya gitu. Memang karena yang gitu-gitu teh kan out of the box ya. Iya. Itu Kiss itu kan out of the box gitu. Di saat orang-orang menampilkan muka, mereka enggak. Udah gitu Ghost juga begitu. Terus apa tadi My Chemical Romance atau siapapun juga begitu. Ya kita mah Kan sekarang yang lagi rame suka aja ya Sultan gitu. ya. Pakai topeng. Pakai topeng. Iya gitu. Tapi saya kan mereka terlalu serius. Gitu. Waduh. Itu kritikan dari saya. Wah. Susah nih. Bukan itu yang Kiss dan siapa Yang namanya? Kiss itu, yang Kiss, gitu. yang Kiss, saya bilang itu. Serius. Itu band-bandnya serius. Kalau kita mah kan cuma penampil aja, entertainment lah. Oke. Kita menghibur aja lah. Terus mereka nggak punya single Ramadan itu aja. Iya. Iya juga betul ya. Belum login. Nah, kuburan ini yang saya ingat ya, sepengalaman saya itu tahun 2000-an lah. Mulai saya kenal dan mulai banyak dikenal orang juga gitu ya, konser. Lupa-lupa ingat tadi gitu ya, yang paling mungkin banyak sekali diputar lah. Nah, cuman ada gosip juga nih katanya pada saat di puncak popularitas itu sempat tergerus gara-gara boyband, bener nggak? Kita sebenarnya bukan pas di puncak ya. Jadi pas Tergus Boben itu pas masih di Gadog ya, di Ciawi. Jadi sebelum ke puncak. Belum nyampe ini pas sebelum Bogor maksudnya. Lagi beli Indomie. pas masih di Ciawi gitu udah memang udah berarti bukan di puncak. Nyampe tahu Kayak yang nggak percaya ya? Ya kayak yang nggak percaya ya? Enggak percaya. Saya tuh ke gunung loh. Kayak Pengacara. Masa pengacara? Apa. Kebiasaan. Ya, Hari-harinya di maaf ya. Presiden juga. kita ini berkarya terus. Jadi kita nggak merasa di puncak sih sebenarnya ya tadi ya. Itu filosofinya itu saya ya ketika masih di Gadog itu filosofi. Oh, itu filosofinya gitu. Dia sendiri ya. Enggak. Jadi memang gini, lupa ingat itu 2009. 2009 itu masanya kuburan nasional lah. Album kedua itu nasional karena dari 2001 sampai 2009 kita ini kan di Bandung dan Jawa Barat sekitarnya dengan dua album. Nah, dengan 1,5 album lah. Nah, ketika album kedua
itu kita publish nasional, dapat label nasional. Jadi aja Lebih menasional. Nusantara. Nah, itu 2009. Oke. Nah, 2009 itu kita banyak banyak manggung ke nasional lah gitu ya, ke kota-kota, mengunjungi kota-kota di Indonesia Kaya, gitu. kaya. Kaya raya. Kaya raya, Itu tadi banyak yang saya kan, beli banyak dulu uang situ. gitu. Loh. Nah, nggak lagi di puncak. Jadi setelah itu kita pas ngeluarin album tuh ngeluarin album lagi itu 2011. Oke. Nah, ketika 2011 itu yang rame, yang viral, kalau zaman sekarang mah viral kan, zaman dulu mah booming di TV lah gitu ya. Nah, itu tuh pas masanya boy band memang gitu. Oke. Jadi 2011 itu boy band kita ingat. Jadi mungkin album kita tidak ya terangkat karena mungkin yang terekspos juga si boy Jadi band bukan itu gitu. tergerus, kita kasih kesempatan Ngasih mereka kesempatan sebetulnya. gitu. Bukan tergerus ya, ngasih kesempatan gitu. Kita bagi-bagilah gitu, bagi-bagilah gitu. Memang ini udah dari sananya ya udah diatur, udah ada yang atur ini nih, kayak gini. Udah ngatur nih. Ini tuh global nih. Udah mulai Nama ya. Kita nuntut loh. Firdaus yang tidak udah ini ya, udah kayak pengacara yang lagi ini ya. Udah. Minyak, itu mah minyak ini. Ini mah kayaknya ada itulah apa? Global ya, global. Jadi nih jadi diatur nih kayaknya nih. Oh, habis ini kuburan naik gitu. 2011 nih boyband naik gitu kayaknya mah. Ini mah udah ada yang Sebelum ngatur. 2009 tuh kita keluarin album 2006. Itu isinya ada A Letter to Is, Total Clubbing. Sama 2007 kita ngeluarin lagu buat Teringat. Persib. Oke. Situ yang We Will Stay Behind You yang sekarang sejak tahun 2000. 14. Sebelumnya juga udah jadi Iya. anthem Anthem. resmi, bukan chant resmi di lapangan. Jadi sebelum kita lupa ingat tuh kita udah punya itu sebetulnya. Makanya Basicnya itu. memang target kita Jawa Barat dulu, nasional kayak gitu. Yang pas internasional tuh belum ya, kasih. Belum. Lagi masih yang coba. mana yang cocok gitu. Oh, gitu. Luar biasa ya. Bisa Kita yang menentukan ya. Kira-kira gitulah. Oke ya, jadi itu tadi ya terjawab ya. Jadi memang ini campur tangan elit global. Elit global ini, Elit benar. global. Ini elit global, boy band ini elit global. Berat. Jadi boy band dulu yang dinaikin gitu. Dinaikin, ya, Dan gitu. kalian sok we mere lah. Masa Iya. kasih kesempatan. Memang ada jatahnya kan, masing-masing tuh ada Karena kita rezekinya. tahu ya ada sesuatu Rezekinya. yang besar bakal terjadi ya. Ah, iya. Waktu itu. Apa tuh contohnya? Kiamat ya 2012. Peter Pan keluar dengan Noah. Oh, iya. Waktu itu comeback band terbesar tuh di situ. Iya, Oh, gitu. semuanya ke situ ya. Iya. Kita kasih kesempatan juga buat Kasih Noah. kesempatan Noah. buat Noah ya. Ganti Kita kasih nama. kesempatan buat Peter Pan untuk ganti nama dulu itu. Iya. Karena dan sebenarnya kita juga sempat ganti nama juga ya. Iya, 2011. Pak, itu pertanyaan saya loh, Pak. Oh, nanti. Mau ditanyain itu. Mau ditanyain. Iya, berarti nyambung nanti. Berarti Coba tanya dulu. Enggak. Mau ditanyain udah direncanakan. Kenapa bisa prediksi? Elit global ya? Elit global. Bisa prediksi ya. Ya, saya agen ini cabang Cicadas. Agen dia tadi itu. Saya mau nanya itu. Katanya sempat ganti nama juga nih jadi The Cubs gara-gara lihat Noah juga ganti nama dari Oh, enggak. Ini kita dulu sebenarnya. kalian dulu. Iya. Kalau gitu enggak. Apa sih? Bukan gitu konsepnya. Kita dulu gitu. Nggak tahu juga ya, udah lupa ya. Ya kalau Noah itu kan kalau salah dituntut ya untuk Iya, ganti nama. ganti personil. Kalau kita nggak ada yang nuntut. Pengen kayak Noah, berarti Noah duluan. Nah, dan pergantian nama ini kalau Noah sukses, kalau The Cubs enggak. Ya. Iya. Jadi kalau kita tuh 10 tahun memperingati 10 tahun kita rencananya mau mengganti nuansa ceritanya. Oh, asalnya. Konsep, Awalnya gimmick. konsepnya kita pingin jadi warna-warni. yang Kan dulu tuh tadinya- hitam ini nih. Kan hitam kayak Hitam gini. putih kayak gini. Warna-warni terus apalagi sih tadi teh kostum ya. Kostumnya Jadi juga lebih- warna-warni. Lebih glam rock gitu ya. Jadi warna-warni kostumnya pas 2000 itu. Jadi Sebenarnya nama dirubah, bagian dari konsep. baju juga dirubah. Itu sebenarnya gimmick aja sih itu. Oke. 10 tahun ya, 10 tahun gimmick, 10 tahun kuburan. Dan Jadi- ternyata hasilnya tidak ya, tidak laku ya, gagal. Jadi kita balik lagi lah kuburan Jadi aja kalau ya. si Peter Pan jadi Noah tuh tur 8 benua kalau nggak salah sih. 8 benua, 5 Kalau negara. 5 negara ya. Ah, Kalau kita paling di mana gitu ya. RT. Di situ aja ya. Ya, gagal ya, kita gagal ya. Jadi kita balik Nggak lagi aja. ada launching, nggak ada syukuran, Iya, ya udah iya. gitu aja. Jadi gitu antar kecamatan mungkin.
Enggak, itu hanya keluarga penting, yang enggak, tahu. keluarga doang. Keluarga aja yang tahu. Tetangga aja. Doang. Jadi kayaknya Sampai MD salah satu radio juga nggak tahu kalau The Cooks itu kita. Setelah 3 tahun berikutnya. Oh, The Cooks tuh mana? Jadi emang nggak di treatment luar biasa gitu. Tapi itu teh ada ininya kan semua teh. Ada hikmahnya. gelapin dikit, rambutnya gelapin dikit. Semua teh ada hikmahnya. Kasih musik sedih ya. Nenek. Ya semua itu ada hikmahnya lah ya. Ada hikmahnya, kita tuh berganti nama itu ada hikmahnya. Itu mah bagian dari proses Tapi perjalanan. bener loh, ada hikmah. Pernah loh kita main di satu tempat ya. Oh iya. Kita pakai nama kuburan. Itu nggak di-approve. Nggak diizinin. Karena kalau nggak salah ada kesepakatan yang dia harus minimal berapa, keamanan harus berapa untuk Perizinan lah. perizinan lah. Masalah perizinan. Tiba-tiba Karena perizinan. kita ganti The Cooks aja, main kita. Oh. Cuma gara-gara ganti Cuma nama. gara-gara nama. Jadi disangkanya beda band gitu. Iya. Sama masih orang yang sama. Itu berapa titiknya waktu itu? Iya, 3 titik. Titik Gara-gara pertama, susah perizinan. susah perizinan pakai nama The Cooks. Ya, udah minggu depan pakai nama kuburan aja. Jangan, nggak bisa. Pakai nama. Karena skalanya levelnya udah beda. Ada SOP standarnya kali ya kalau ada band nasional atau apa gitu. Ya gitu Gensit ya. Kalau yang nggak tahu lah Gensit gitu. Pasti juga kalian mungkin ada yang pernah dengar, ada yang enggak juga ya soal The Cooks gitu ya. Betul, betul. Cuman tadi sedikit sempet ada kemudahan atau hikmah gitu ya. Ada tadi. hikmah. Kenapa nggak dilanjutin atau kalau gitu? Nggak laku. Itu ya cuman itu doang jawabnya. Jawabnya yang itu yang 3 tadi udah. Yang 3 itu. Keluarga. Yang tadi itu. Gara-gara perizinan itu juga. Kita cobain, mendingan kita fight aja ya dengan nama kuburan apapun resikonya ya. Susah jawabnya ternyata. Ternyata susah. Nggak semudah doang. Nggak semudah. Iya, ternyata ya. Beruntung lu, Ril. Oh, terus apa? Santai aja, relax. Nggak relax aja, relax. Oke, Ril. Relax aja, brother. Relax aja. CS pisan ke Ariel kan. Tahu ya. Nah, ngomong-ngomong juga nih katanya kuburan tuh pernah manggung terus bawa 30 orang ke stage. Enggak 30 orang, 40 orang. Lebih. Terus bisa katanya bayarannya kepotong. Itu udah biasa. Udah biasa itu. Dari 2003 pun begitu. Dari zaman dulu, Dari zaman dulu ini. Kita itu pertama manggung aja, pertama kali manggung di luar lah gitu ya. Pertama kali tahun 2001. Memang kita mah udah langsung minta bayaran sebenarnya mah, bukan mata duitan ya. Maksudnya teh emang ini mah kita ada produksian nih gitu. Tapi memang langsung dibayar ya dulu ya. Itu langsung dibayar walaupun memang ya tetap nombok juga, tapi minimal dibayar lah gitu. Udah Mungkin zaman ada dulu mah. contohnya nih, kita pernah manggung di satu kampus, dibayar tuh kalau nggak salah 200.000 ya, 200.000 dulu tuh zaman dulu tuh 200.000. Kita main di acara kampus. Nah kita pengen perform kita kan maksimal, Spektakuler. Kita sewa kuda. Nah, sewa kuda itu 150.000. Nah, gitu. Udah gitu, Nunggu 3 jam. 3 jam bisa tambahan. 100.000 habis buat bayar kuda. Habis jadi 200.000 itu habis. Jadi seperti itu memang niatnya. Apalagi kalau mengumpulkan orang 40 itu lebih mudah sebetulnya. Lebih mudah sebetulnya. Lebih mudah karena Daripada bawa kuda yang harus nunggu 3 jam. Jadi memang ada inilah, memang kalau zaman dulu itu ada Awal-awal jadi misalkan ya ada bagian dari ini aja, kan ada kepuasan. Iya. Misal nih, Show ya, kita namanya main ya. di sebuah acara, kita misalkan di sebuah kampus, kita ini ingin menampilkan yang terbaik ya apapun harus dilakukan. Ini mah harga mah udah bukan lagi ini aja. Soalnya. Ya Kita udah kan bukan mampu lagi ya soal, dulu ya. karena kita kan kaya raya dulu. Jadi ngeband ini cuma passion gitu. Betul. Ya seperti itu sih, tapi kadang kan yang gitu-gitu teh impact-nya juga bagus ya. Kadang-kadang tiba-tiba yang kampus-kampus lain ikut ngundang, nah dirinya sama juga ya, harus kuda sama juga. Nomok lagi. Sama nomor. Nomok terus. Ya kadang seperti itulah, kadang seperti itu gitu. Jadi bukan apa ya? Ya kita mah senang aja melakukan itu gitu. Kalau sekarang juga ya masih senang kalau misalkan masih kita bisa all out, ya pasti kita all out. Apalagi ada lebihannya. Ya. Apalagi sekarang kalau ada yang beda tuh pasti gampang viral lah ya. Kalau lihat sesuatu yang kayak tadi manggung gitu ya, sok irati nggak mau kuda gitu ya, mau kuda. Misalnya gini ya, kayak misalnya
kemarin beberapa tahun lalu sempat Isyana viral gara-gara naik reok apa? Oh iya, Singaan. betul. Itu tuh kita sudah melakukan itu tuh hampir puluhan kali lah. Cuman emang exposure sekarang tuh lebih bagus gitu ya. Hari siapapun itu juga bagus, bisa siapapun bisa sebenarnya. melakukan. Jadi memang elemen yang penting di hari ini adalah si exposure itu, media istilahnya media itu penting banget. Dulu kan kita mati-matian kayak gitu, tapi nggak ada yang ngeliput, ngapain kan? Tapi dulu Tapi kita senang-senang aja. Belia sering ngeliput kita kalau pensi dulu itu PR Belia itu. Kita bahkan pernah masuk ke segmen Belia dan fotonya gede banget. Terus tulisannya Raja Pensi. Memang zaman itu 2006-2007 tuh kuburan Cangcuter sama Sigit tuh. Raja Pensi zaman itu di SMA Bandung kebetulan. Gitu Genzi. Ya. Begitu, itu band aing Genzi. Oh, Genzi kan. Mat dia band aing. Kan Natasha. Nah, itu mah ngambek lah. Gensit mah ente. Gensit mah aing-aingna lain ngambek. Aing loh. Eta mah kolonial. Nah ini ada satu lagi nih, katanya saya juga agak aneh. Katanya benci sama kata pengorbanan. Betul nggak itu teh? Pengorbanan gimana maksudnya? Pengorbanan teh. Jadi gini. Enggak, maksudnya gini. Kita ini tuh hal terkecil yang tadi itu kan gede kan. Kuda terus dibayarnya nombok gitu, yang gitu-gitu mah kan itu hal-hal yang gede. Yang terkecil aja seperti ini gitu. Seperti ini kita bermake up gitu, seperti itu tuh ini bukan jadi kita tuh nggak apa sih, kalau ada band yang panutan kita pernah ngomong kalau mau keren itu ya jangan nyaman katanya tuh gitu. Dan jadi kita ini ya bukan benci pengorbanan ya, memang kita mau tidak ada pengorbanan, itu memang kieu weh gitu. Sehari-hari berkorban gitu. Jadi udah sangat bersahabat sekali gitu dengan pengorbanan. Dengan keriuhan inilah. Dengan keriuhan ini tuh seneng gitu kita teh gitu. Betul. Seperti Karena kan itu. orang lain lihatnya mungkin tiap make up atau tiap kayak wawancara gini lah harus Itu make up. Ya gitu. Itu pun Kita terjadi wawancara radio. setelah media terlalu mudah diakses ya. Zaman-zaman 20 tahun lalu tuh belum kita senang banget kalau ke radio karena kita nggak usah make up juga nggak apa-apa. Kalau sekarang udah ada. Kalau sekarang mah memang banyak harus make media up. streaming apa segala macam. Mau nggak mau kita akhirnya. Band lain kan kalau turun di panggung udah langsung cabut ke hotel. Kalau kita mah kan beberes dulu. Mungkin contoh gitu. pengorbanan gini kali ya. Misalnya ada yang ngundang tuh, Kang, cuma 2 lagu kok gitu. Tetap aja make up. Tetap kudu make up. Ada akustikan nggak? Akustikan. Jadi sebetulnya kita nggak masalah kayak gitu. Makanya sudah terlatih lah untuk make up cepat. Jadi memang kita memahami kondisi bahwa ya salah sendiri make up gitu ceritanya. Karena kita dulu pernah wajib militer. Mau boleh militer, kok apa hubungannya sama make up? Pokoknya kita tuh bukan benci ya, tapi pengorbanan itu ya udah makanan sehari-hari aja gitu. Aja lah Gitu. dia udah bagian dari Rutinitas saja, pengorbanan segala macam ya gitu. Kalau bayangkan kalau manggung hujan sok, itu batur ya gitu. Kumaha ka dieu na tah? Ya itu mah dari bagiannya. Jadi nya aya 200 saya. Bisa ya. Jojol minta duit. Jojol. Pugu-pugu. Marek pangi, pinjam duit dulu minta. Kade ya, Pak. Habis gelo-gelo aya 200. Habis gelo aya 200. Nah, satu lagi gosip nih. Kalau mau hubungan harus sama Pinky Chong, sih bener? Itu emang udah sepaket ya. Udah sepaket. Jadi Wajib sepaket. bukan hanya Pinky Chong aja sebetulnya gitu. Banyak. Banyak. Karakter itu tuh namanya stage art. Stage Terus sama stage art gitu. Jadi stand art itu dari awal kita manggung udah ada, Udah si ada. divisi Oke, itu tuh, divisi stand art tuh biasa suka jadi hantu-hantuan Jadi atau hansip, jadi jadi karakter, apa, hansip, jadi patung Liberty, jadi jadi tidak patung selalu Liberty pocong gitu. itu. Nah, Iya. Pinky Chong itu kita yang bentuk begitu. Jadi misalkan kita kasih deh karakter Pinky Chong gitu karena branding. jadi disengajain untuk di branding. Sebenarnya kostum pocong di kita itu banyak selain yang putih ya, selain yang putih. Ada polkadot, ada yang biru, ada yang apa. Nah, akhirnya kita branding lah bahwa ada sosok pocong yang berwarna pink Kayak seperti zaman itu. sekarang kan Bahkan banyak kita di Asia Afrika ya, macam-macam tuh ada yang Persib, ada yang apa Hello Kitty ya. nah jadi terus kita kasih lagu lah, kita kasih lagu. Jadi
ada satu lagu di mana Pinky Chong ini nyanyi, jadi vokalisnya. Dengan suara yang merdu ya. Dengan suara. Nyanyi ada lagunya judulnya Kanebo Kering, itu yang nyanyinya Pinky Tapi justru Chong. justru karakter itu yang banyak disukai anak-anak. Ya. Itu benar. Justru paling ditunggu. Jadi memang karakter. Memang jadi aja harus selalu ada tuh si Pinky Chongnya itu. Tapi Ya. dia juga sekarang udah banyak kostum yang selain Pinky Chong Iya. juga ada gitu. Tergantung event. Tergantung perintah dari bosnya ya. Ada namanya Kang Dino namanya. Itu bosnya. Jadi ada stage art gitu. Jadi Pinky Chong itu keluarnya misalkan di lagu terakhir sama di 2 lagu awal misalkan. Nah pas lagu-lagu setelahnya itu dia ganti kostum, dia jadi Liberty lah, jadi ikan lah, jadi apa gitu, beda-beda. Terus Jadi karakternya suaranya banyak. merdu juga. Yang puas sih. Oh, jadi Kanebo Kering itu ya? Ya. Ini ada kering itu, lagu yang dijanjikan oleh Khusus buat Pinky Chong. dia. Khusus buat dia. Khusus buat dia. Itu apa? Berarti bisa dibilang di antara karakter-karakter lain itu Pinky Chong yang paling sering ditampilkan. Betul, karena dia tahun 2020 itu seperti meng-create ini membrandingkan si nama Pinky Chong dan kita support. Kita support untuk itu jangan tanggung lah, jangan cuma bikin IG-nya aja. Kita bikin produk sekalian gitu. Bikin lagu. Bikin lagu. Jadi dia tuh bisa jadi mungkin sekarang konten kreator juga. Betul. Ya jadi ya itu mah jadi membebaskan aja. 70% potongannya gampang. 70. Kegedean. Gede banget. 65 sok lah. Oke, itu tadi Gen Fam ya, gosip-gosip underground yang udah diklarifikasi oleh kuburan. Nah, kita sekarang masuk ke segmen selanjutnya, yaitu talk show yang dimana mereka akan membicarakan soal single yang baru aja dirilis. Serius nih. Ban gotik ya, bahaya. Bisa salah ngomong ini Bisa kan. ngomong, aduh. Kita kan kolaborasi sama band lain ya. Jadi bisa takut salah ngomong Sama nih. band senior. Jadi kuburan berkolaborasi dengan Koil dan penyanyi pop Sunda ya, Doel Sumbang. Ini merilis lagu Tuturut Munding. Nah, ini Gen Fam juga udah aku ulun ya maksudnya. Banyaknya tuh banyak yang belum tahu Tuturut Munding itu artinya apa sih dan kenapa sih nggak barunya dikasih judul itu gitu. Mangga, siapa yang mau jawab? Tuturut Munding itu artinya ngikut-ngikut kerbau ya. Nggak secara harfiah gitu. Oh, jangan. Follow buffalo. Follow bapak lo. Oh di Inggris itu kalau di Inggris itu ada istilah. Follow buffalo ya. Follow buffalo. Jadi follow bapak lo ya. Follow bapak lo ya. Jadi bapak nih itu. Itu jadi istilahnya itu kalau di Inggris itu follow the lamb. Ada juga tuh turut follow the lamb. Kayak orang Ya the lamb, Madura, the lamb. Ini kambing. Kambing iya follow the lamb. Kayak orang Madura, follow Nah. buffalo. Lo follow bukannya. Bagus juga deh. Lo. Ada rimanya gitu. Follow. Si Koil mau nggak ya bawain lagu itu? Lo bapak lo. Tadi katanya serius kan ini aduh. Serius. Serius Ramadan bro, jangan banyak bercanda. Lagu Ramadan. Itu Tuturut Munding itu bahasa Inggris ya. Moon itu dikasih verb ing ya. Jadi moon ing. Sedang. Itu Present continuous tense ya. Dikasih verb ing. Aduh, udah ada ya. Serius ya. Benar, serius. Tuturut Munding itu salah satu ini ya, salah satu Lagunya Doel Sumbang. lagunya Kang Doel Sumbang. Kalau misalkan secara artinya Tuturut Munding itu suka ngikut-ikutan lah. Orang yang pelin-pelan. Orang yang suka ikut-ikutan gitu. Nah, jadi gini ceritanya itu ya. Terus Artinya kan itu doang kan tadi ya? Ya udah itu artinya. Artinya itu suka ikut-ikutan. Tuturut Munding artinya. Nah, kalau lagunya, nah baru bertanya lagunya teh kayak gimana? Nah, itu kita mau jawab lagi tapi belum ditanya. Cuman tadi nanya artinya doang, Tuturut Munding. Tadi kan nanya Tuturut Munding doang, iya, heeh. Nah, kalian kenapa harus Munding? Kenapa nggak Japati gitu? Aduh, itu tanya ke kamu. Aduh, sumpah itu mah. tadinya mau tuturut cara. Cuman nggak enak gitu. Iya. Ya itu artinya ya. Jadi filosofi itu ya. Ya, Tuturut Munding itu suka ikut-ikutan. Filosofi bahwa untuk orang yang nggak punya pendirian dan suka ngikut-ngikutin orang. Ya. Terutama di bulan Ramadan. Ya. Kan banyak yang
pas buka dia ikut buka, pas sahur ikut sahur. Waktunya puasa dia malah enggak. Malah jajan semangka. Sesuai dengan liriknya. Di lagunya itu seperti itu kita nggak nyeritain orang lain, nyeritain kita sendiri. Kamu aja, saya udah senior. Kamu aja itu puasanya. Info warteg yang buka ya. Sorry itu mah nggak dulu. Motor kasurupan minggu. Ayah orden. Ini motornya komstir rusak. Jangan ditiru ya. Nah itu tadi ya artinya ya. Nah sekarang kenapa di antara banyak, tadi kan disebutkan itu lagu Kang Doel Sumbang ya. Di antara banyak lagunya Doel Sumbang atau itu lagu religi yang tema Ramadan, kenapa ini yang dipilih gitu? Apa yang kira-kira jadi pertimbangan paling serius lah dari Kuburan Band gitu untuk serius kan? lagu ini? Canda terus sih, jadi aja pertimbangan serius. Jadi begini, kita ini memang ada rencana dulu ya 2024 itu kita ada rencana pengen kolaborasi. Oke. Nah, 2024. Oh 2024. Kebetulan ketemu sama band senior legend kita ya, Coil gitu. Coil itu band yang sangat kita respect lah ya. Dari kalau ada jejak digitalnya dari tahun 2000 bahkan dari tahun 2001 itu pas pertama kita keluar sebagai band itu kita tuh udah langsung namanya itu band gotik. Kita punya tagline band gotik nomor 2 di dunia. Bisa dilihat itu, bisa band gotik nomor 2. Nah, kalau orang filosofinya kan, wah itu merendah atau apa gitu. Tapi kalau misalkan ditanya wawancara gini, itu band nomor satunya siapa? Kita pasti jawab Coil. Serespect itu kita sama Coil gitu ya. Jadi memang kita respect sih band itu. Kasih kesempatan ya. Nah, suatu saat kita ketemu. Kita untuk kolaborasi aja segan. Karena ya kita melihat siapa kan kita kalau udah itu band mereka udah legend udah gitu alirannya juga seperti itu, maksudnya tuh kita tuh agak pasti segan lah untuk berkolaborasi. Ternyata pas ngobrol itu iseng aja gitu ngobrol, kita collab yuk ayo lo kok ayo gitu. Nah sekalian aja gimana kalau misalkan nyanyinya lagu religi, kita tercetus lah di situ lagu religi. Mereka kan kaget jadi nggak kagok gitu, out of the box itu nggak kagok. Udah Kuburan Coil, ya udah bawain lagu religi, jadi nggak kagok tuh si kolaborasinya. Ternyata mau. Tadinya bukan lagu Tuturut Munding, tadinya tuh ada beberapa macam. Tadinya bukan tadinya ada beberapa pilihan lah, ada beberapa pilihan untuk lagu religi ini. Cuman memang ada yang terlalu dalam gitu. Nah, lagu yang paling relate sama kita atau misalkan yang memang aduh ini mah tidak nyeramahan diri sendiri ya mah gitu. Terpilihlah lagu Dan Demi Masa Ini gitu. Bukan. Tuturut Munding ya. Aduh. Nonton ya. Tuturut Munding ini. Jadi terpilihlah lagu Tuturut Munding karena memang ternyata si relaxnya lirik, kok relax? Liriknya relax gitu sama itu. Jadi akang-akang Coil juga sangat oh ya udah kalau ini religina ini oke gitu. Ternyata juga mereka sehari-hari gitu ternyata sesuai lirik. Sesuai lirik gitu. Puasa juga dong. Lo kok dibongkar katanya. Ini omongin di tukang. Nah seperti itu. Jadi terpilihlah lagu Tuturut Munding. Nah habis itu digimanain nih, kan bingung tuh digimanain. Akhirnya kita biar nanya dulu. Lanjut aja. Seperti itu. Seperti itu. Jadi sok tanya dulu sedikit. Enggak bilang apa. Tadi udah diceritain malah. Nah itu jadi Tuturut Munding lah, terpilihlah lagu Tuturut Munding. Itu ya. Jadi karena ada kesamaan pengalaman gitu ya dari lirik. Ya. Intinya pokoknya kita Coil Kuburan bawain lagu religi. Intinya mah itu. Jadi intinya mah yang out of the box aja gitu kolaborasi. Dari keisengan Coilnya mau juga ya. Ya gitu mau. Hayu katanya. Oh kaget kan, karena kita yang kaget gitu kan. Ya karena kita bener
sesegan itu untuk ngajak kolaborasi. Tapi Asli. kalau boleh jujur, sebelum kita mau collab sama Coil itu, kita mau collab sama band luar negeri yang Nah, itu. kemarin kesini. Kalau bahkan ke band luar negeri itu kita tidak ada kagok-kagok, kita langsung minta aja langsung gitu karena memang ya udah kita coba aja gitu dulu. Cuman Terakhir Coldplay ya, gitu Coldplay ya. ya. Coldplay, Kita mau kolaborasi sama Coldplay tadinya gitu. Cuman Di situ BMTH katanya. enggak, Coldplay belum Coldplay. Kita bagus di Coldplay karena kita coba dulu aja nih si Coldplay. Nah, di DM dia belum dibalas nih sampai sekarang tuh belum dibalas gitu sih posisinya itu gitu DM kita. Tapi kan dicoba kan. Mungkin setelah pas ngelihat kolaborasi sama Coil bagus nih, mungkin Coldplay bakal balas mungkin ya. Tapi kita belum tentu mau ya. Tapi kita udah sama Coil nih, punten gitu. Kan Chris Martin gitu. Nah gitu. Terus kan mungkin kalau diajak ragu religi mereka juga religinya beda kan mungkin ya. Jadi mungkin gimana gitu ya. Jadi kita skip udahlah. Skip lah. aja. Tapi kemarin kita nyobain lagi sama Linkin Park kemarin. Tapi sama, nggak dibalas DM juga. Kasihan ya. Ya udah. Sama Coil aja lah gitu. Kayaknya bakal menyesal tuh ya, dua band itu ya. Pasti. Kayaknya. Oke, apalagi nanti udah rilis dan tahu lagunya Lagunya sama Coil. meledak ya. Dar gitu. Tiga orang luka-luka gitu. Lagunya meledak. Tiga orang luka. Tadi lebih banyak cerita dengan Coilnya. Nah, proses ke Kang Dul Sumbangnya gimana nih? Belum diceritain. Oh iya. Ya kita ini ya langsung sowan lah istilahnya. Kita minta izin dulu silaturahmi, akhirnya ngatur dengan jadwalnya Kang Dul, dibolehin lah main ke rumahnya, cerita buat kita mau ada bawa lagu Kang Dul gitu. Kita minta izin, terus Dan senang sekali ternyata. ternyata antusias gitu dengan adanya kolaborasi antara dua elemen Coil sama Kuburan ini. Ternyata dia juga mau masuk gitu. Saya juga mau. Saya juga mau ikutan, Ternyata, ambil peran juga, ngisi vokal juga. Sebagaimana kita tahu, Kang Dul ini lagi rame berapa tahun ini dengan lagu Teteh, lagu Ai. Nah, sebelumnya kolaborasi Kang Dul Sumbang sama band tuh pernah dengan Depan Turas kalau nggak salah. Iya, betul. Dengan Depan Turas. Nah, tapi pas dia melihat kolaborasi kita, dia seperti yang ini, wah ini Beda lagi gitu. agak-agak aneh nih karena membawa Kuburan dan Coil untuk lagu Ramadan ceritanya, untuk lagu religi ceritanya. Makanya ayo saya mau ikutan video klipnya juga, saya mau ini juga. Jadi wah tambah seru nih kolaborasi ini. Makanya kita sangat semangat ya. Bahkan si Otong juga bilang kemarin ya, ini kolaborasi terseriusnya Coil katanya. Dengan kita bikin lagu yang serius, latihan, kita bikin photoshoot. Merchandise. Photoshoot, Coil itu jarang photoshoot loh. Dengan kita dia mau photoshoot. Beneran ini bang. Ini mah trivia ya. Jadi benar-benar Coil tuh nggak pernah photoshoot. Dengan kita paksa photoshoot dan akhirnya mereka punya setelah belasan tahun kalau nggak salah. Nggak punya fotosesi. Fotosesi resmi. Dan Otong sendiri ngomong ini kolaborasi terserius katanya. Makanya besok kita bakal showcase itu benar-benar, insya Allah bakal benar-benar seru ya. Dengan keadaan semuanya semangat lah ceritanya. Termasuk Kang Dulnya juga mengikhlaskan lagunya diapa-apain sama kita gitu. Dibikin versi Coil dan versi Kuburan ceritanya. Itu karena kalau musik mah udah jelas lah ya, ada yang diubah gitu ya. Iya, jadi gini musiknya. Jet. Nggak usah. Kali aja motor jet dreng. Jadi gitu. Langsung melodi. Jadi inget MS. Melodi sumur. Jet. Untung tadi udah izin dulu, boleh kasar ya. Jet. Buat ini gengsi gitu. Itu Masyarakat udah nggak mau denger lagi. Aduh, ya kayak gitu musiknya. Kan tadi nanya musiknya kayak gimana. Besok hadir di showcase-nya siapa? Ya, di showcase-nya Kolak ya, kolaborasi Kuburan Coil. Kolaborasi lintas genre dan generasi Ibu Pertiwi. Sudah judulnya itu. Jadi besok tanggal 26 di Yes Coffee. Yes Coffee di Jalan Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto. Jam
jam berapa ya kita lupa. Standby jam 4 aja lah ya. 4 aja lah. Subuh ya, 4 subuh. Takut lupa. Standby di rumah. Udah siap-siap pas habis sholat subuh tuh udah langsung. Saya malam insya Allah mau ke situ gitu. Ada awal langsung. Lah gitu. Standby. Ada sama. Sholat subuh. Ya 4 sore ya. Nah, ini bawain lagu religi tapi bahasa Sunda kan ya? Gimana sih rasanya buat kuburan gitu? Kita seneng ya. Jadi kita itu Sebagai orang sebagai yang kita ini kan lahir dari seberang gitu. Jadi kalau kita bawain lagu Sunda itu ya kita coba-coba aja lah. Kita kan dari seberang kita. sebagai orang Solo saya seneng. Ya kalau bawain lagu Sunda karena kita berasal dari Sunda ya senang-senang aja lah kita. Udah pasti. Ya bisa jadi lebih gampang, udah secara logat juga lebih enak gitu. Dan sebelumnya kita juga udah beberapa lagu punya lagu Sunda. Misalnya kayak kita 2000 Is juga kan ya? Is lagu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Cuma kalau 2024 kemarin kita rilis lagu Persib. Kedua kalinya itu bahasa Sunda. Itu Persib juara-juara Persib itu bahasa Sunda. Ya, itu yang ketiga ya, juara ketiga kemarin ya. Liga kemarin ya. Itu kita rilis bahasa Sunda. Jadi memang liriknya pun Sundanya bukan Sunda yang kaku gitu yang bahasa sehari-hari lah. Jadi memang senang aja gitu dengan lagu-lagu religi lagu-lagu Sunda yang sehari-hari gitu. Ya karena Sun itu kan matahari kan, Sun matahari dah itu. Siapa orang Empire nih, Dewi Empire. Tapi kebenaran di Tuturut Muning itu kan lirik Sundanya nggak terlalu berat juga kan. Jadi bahasa Sundanya juga nggak yang harus lemas atau gimana. Ya kita juga pilih mundingnya juga munding yang jinak. Jadi munding yang jadi nggak yang liar kan. Ada munding kita juga pilihnya juga munding yang bagus lah yang berkualitas. Karena munding yang bule ya di Toraja mahal. Ya obrolan di mana? Di rekaman obrolan. Sampai ke munding-mundingnya jinak. Kita pilih munding yang terbaik. Makanya Otong bilang ini kolaborasi serius. Sampai cari munding. Sampai mundingnya kita pilih yang terbaik ya. Beratnya 45 kilo gitu. Kang Dol Sumbang juga yang bikin lagunya nggak gitu-gitu amat. Enggak munding juga enggak gitu. Itu nyari tendangan munding. Nah, ini ngomongin tadi lirik lagunya tadi sebetulnya udah sempat diceritain ya. Iya. Ada yang relate juga nih dengan pengalaman pada saat bulan puasa gitu ya. Ketawa dulu aja. Biar lebih seru nih. Satu-satu lah sok cerita Podcast gitu. ini hiburan buat kita sendiri. Ini podcast ini hiburan ya. Buat kita sendiri. Kita udah lama gak ketawa ya. Jarang ngumpul. Oh belum lama gak ketawa. Pakai munding jinak kau. Kita paling jarang ngumpul ya. Ini pertanyaan yang ini nih. Tadi kan liriknya tuh soal kebiasaan Godin lah ya. Godin masa lah gitu. Godin siapa lah yang mau cerita gitu. Satu-satu biar seru boleh. Oh, pengalaman Godin ya. Yang relate gitu maksudnya dengan liriknya ya. Itu tadi kan berarti yang soal pengalaman batur buka milu buka, batur sahur milu sahur. Pokoknya yang Godinnya zaman kita gitu ya. Jadi kolonial. Kalau kita sih kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu kebiasaannya memang nggak sekarang tapi udah lama lah, udah pas zaman kuliahan. Karena kan kalau sekarang itu kita yang jadi leader ya buat anak-anak kita, gitu kan. Jadi kita nggak turut munding. Tapi kalau pas zaman kuliah itu kayak dulu mah gini lah, kalau misalkan sekolah itu kalau ada yang mabal kita pasti ikut mabal gitu kan. Nah gitu-gitu. Nah pas suatu saat lah, ayo jalan-jalan sama teman-teman tuh jalan-jalan, orang jalan kemana ini malah jalan ke warung mie gitu kan gitu. Warung mie kan yang tadinya
yang tadinya kuat gitu iman tuh aduh seungitna mie kan nya aduh seungit rasa ayam bawang teh kan tuh kan pasti jadi eta jadi kelihatan mundingnya siapa kan gitu jadi saya ikutan nah yang gitu-gitu sih pas zaman dulu dan zaman kuliah kalau sekarang mah alhamdulillah sekarang mah kepala keluarga sakinah ya iya itu kita yang harus jadi Dulu juga saya ada pengalaman. ceritain aja Iya. Jadi waktu sebelum nikah mah kan belum punya pendiriannya. Jadi waktu itu saya waktu di rumah punya adik. Nah pas di atap ya di atap ada suara orang pas saya intip ternyata ada saya lagi makan ikutan juga gabung di atap jadi orang tua saya jadi nggak tahu jadi selama ini godinnya di atap rumah gitu. Join. di para nggak boleh ditiru ya. Jangan ditiru. Nah, kabarnya nanti si bukan single tuh ya, lagu Tuturut Munding ini tuh bakal dibawain di showcase Bandung dan Tour Ramadan nanti bakal kayak gimana sih? Konsepnya mungkin ya, ada gimmick ya kan biasanya kuburan nih selalu kayak tadi ya, pasti. bawa kuda apa gitu. Mungkin nanti Haji Gewat ke Bandung gitu. Udah gimana? Banyak sih nanti di showcase tanggal 26 ini bakal banyak kejutan sebetulnya banyak gimmick yang udah kita siapkan lah gitu. Jadi bukan cuma lagu yang kita rilis dalam bentuk merchandise pun kita rilis contoh ya. Untuk lagu Tuturut Munding ini kita merilis sarung untuk Taraweh sholat Id. Ini contohnya sarungnya. Coba berdiri bisa? Coba berdiri ya. Yang tegak benar ya. Gerak suka ya. Tuh. Nah, ini sarung kolaborasi Koil dan kuburan dan aja ya. QZ apa namanya? QZF. Nah, ini sarungnya. Ini cocok nih buat taraweh, sholat Id. Betul, sama buat sehari-hari juga enak. Sehari-hari juga enak ini. Nah, terus udah gitu kita rilis juga kaos ya, Dan ya? kaos ya Kaos baju koko ya? Baju Baju koko. Terus ada juga tas. Kolaborasi Koil dan kuburan. Dan yang terakhir yang air doa. Kita rilis air doa. Serius. Nanti kalau nggak percaya nantilah ada ya. Ada manfaatnya kok itu. Oke. Ya. Lepas dahaga. Jadi kita memang rilis air doa, kita rilis. Jadi semuanya itu satu paket. Jadi dari produknya aja udah penuh dengan gimmick, apalagi panggungnya nanti rencananya begitu. Ya itu tadi ya Gen Fam ya. Jadi ditunggu aja show-nya paling dekat besok ya di Yes Coffee ya. Betul. Ini ditayang hari ini. Oh enggak. Oh, berarti tentunya ada rekamannya biasanya. Nanti ada rekamannya. Ada rekamannya kita lihat. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kuburan ya. Nah, sekarang kita main game dulu lah ya. Tapi dari tadi nggak serian wae. Jadi oke lebih mana gamenya naon Mabar ya, mabar. waktunya saya main game dulu itu bukan game ini podcast main bareng saya kira disuruh main game saya udah seneng aja main game. Ini nama gamenya Disordered ya. Jadi pilih di antara dua pilihan ini, jawabnya harus cepat dan harus barengan. Harus barengan ya. Tapi jangan janjian, soknya segimana spontannya aja gitu. Tapi nggak uhui. Wah, angkatannya kelihatan. Gen Z nggak akan tahu itu. Oke, pertanyaan pertama langsung ya. Bikin gigs di kuburan atau bikin gigs di kamar mayat? Kuburan dong. Dikasih riders kembang 7 rupa atau dikasih riders kemenyan? Kemenyan ya. Siapa aja yang kemenyan tadi? Saya Bidadari 7 rupa, saya malah baca salah ya. Oke, tahan dulu, nanti kita bahas ya. Lanjut. Jadi musisi ngetop tajir tapi hidupnya dihantui kayak Otto. Atau jadi musisi biasa aja tapi tiap hari ada yang pinjam 100. yang B aja lah, B aja. Dihantui. Saya B aja. Dihantui lah. Oke, terkenal karena lagu bertema Persib atau karena bertema parodi atau komedi? Persib. Persib ya. Viral karena skandal atau karena meme? Meme aja.
Oke, itu tadi ya. Udah segitu doang. Jawab. Kata saya juga mending main handphone ini gamenya. Tadi udah gini-gini. Nah, ini kompak di kuburan. Kompak, Kenapa? ya. Di kuburan. Karena bikin gigs di kuburan itu berarti kan di base camp kita kan gitu. Kuburan kan base camp kita ya kuburan ya. Yang panggung mana? Cikadut. Jadi gak terlalu serem. Bagus. Soalnya Cikadut bagus. Atau yang di Kerawang itu yang Memorial Park, Memorial Park itu. Putra Cikadut aja. Malah pengen botram gitu ya. Di sana. Cikadut. Ya kalau soalnya kalau misalkan yang B-nya kan di kamar Mayati. Mayatinya kan lagi tidur kan. Mayati. Enak lah. Mayati. Bukan Mak Yati, bukan. Bukan lagi tidur. Saya ini aduh agak bins. Maya. Ini saya matanya agak bikin gigs di kamar Mak Yati. Ini lagi tidur dia kasihan nanti. Nah, ini Kembang Riders, tadi yang Kembang 7 Rupa. Kembang 7 Rupa siapa aja? Saya. Oke, Akang Esa, kenapa? Ya bisa dipelakeun. Bisa ditanemin ya. Ditanemin ya. Kang Surya, Saya lumayan kalau tiap manggung dikasih Riders Kembang 7 Rupa saya kumpulin, saya kasih ke ini, saya jual ke Wastu Kencana. oh betul. Apalagi Bisnis. sekarang Tukang kembang kan. buat mau Ramadan banyak yang nyekar ya. Iya. Sekarang mah ya, jadi pasti laku ya. Mm-mm. Nah, yang Kemenyan kenapa kan? Saya nggak milih Kemenyan loh, bener loh. Oh enggak. Enggak, dia tadi yang itu. Saya kok bacanya Bidadari 7 Rupa saya. Malu minus. Oh iya, kacamata ya. Iya, Bos. Keramatnya udah 2. Saya juga Kembang 7 Rupa, saya Kembang 7 Rupa. Enggak ada. Emang ada yang kedengar Kemenyan gitu. Wah, itu kayak jangan-jangan pendengarannya nih. Oh iya. Habis inilah ke THT lah. Iyalah. Ya iya, masa dikasih Riders kayak Kemenyan. Ngapain jauh-jauh? Jauh-jauh. Udah dikasih Riders Kemenyan dia. Si Menyan kan rumah si Emeng. Rumah Kang Dul ya. Rumah Kang Dul kan? Rumah Kang Dul kan di situ. Kemenyan. Iya. Nah, ini ada yang milih kayak Otong, ada yang kayak Otong semua ya? Enggak, saya yang B saya mah. Oh, yang B. Musisi tiap hari jadi musisi biasa. Tapi karena Tapi tiap hari ada yang pinjam 100 ya itu benar. Tapi ini Berarti kan seru kita nih. kaya. Waktu collab sama Koil ngobrol-ngobrol soal itu nggak kan? Ngobrol, Ramainya ngobrol. katanya disantet lah apa 24 tahun di sana. gitu. Iya, benar itu. Iya, dia Ya kata Kang Otong, jangan kata saya. Bener itu kan saya nggak lihat kan. Ya kenceng-kenceng Kan kita aja. 24 jam juga ya. Gitu. Kan Otong ya. Ya, nggak lihat, bener itu ya nggak tahu ya. Kalau beliau cerita, ya iya dia cerita, beliau cerita. Masalah benar atau enggaknya kan, ya bener. Panjang-panjang. Tadi kamu Tadi kamu nyimpulin. nyimpulin. Sekarang nyimpulin. Tapi selama proses rekaman gitu-gitu ya sama Otong gitu ya, kelihatannya gimana, sehat-sehat aja atau Ya sehat-sehat aja. Ya kadang aja ya. sakit tapi ya sehat-sehat aja lah. Kita ada mah ini nggak? Iya, rada seremnya kayak bareng musik serem. Gangguan mistis gitu selama rekaman gitu. pernah ada dia gangguan. Jadi kalau Mang Oz cerita itu kok biasanya serangannya datang kalau tiap dia ada event, Oke. mau ada pertunjukan, mau ada kolaborasi, mau apa tuh biasanya suka datang serangannya. Badan mau gigil, kadang sakit lah, semua badan dirasa sakit sampai pernah dalam suatu masa dia pingsan gitu. Yang kemarin mah termasuk agak ringan. Dia tuh di awal udah ketakutan. Mana siap tuh cenah. Mun kolaborasi jeung urang wah bakal kieu. Waduh cenah. Jadi kalau Kang Otong itu sebelum gigs dia ketakutan meriang. Trauma. Kalau kita setelah gig, kita bayar kuda tadi. Bayar 30 orang. 30 orang tadi ya, ada bayarin mungku. Itu kata dia ya. Tapi kita kemarin-kemarin ngelihat alhamdulillah sehat alhamdulillah ya. sehat. Ya, Sehat-sehat aja. Harus sehat selalu. Nah, Kita ajarin, kita masukin mindset Mang sehat. Wah gitu. ya. Kamu mesti beri saya doa sama tadi. Oh, iya, Itu juga dari rambut dia. Air Itu rambutnya. Celup gitu kan. Dicelup. Nah, ini juga kompak nih. Kenapa milih terkenal karena lagu Persib? Karena kita kayaknya belum bertema parodi, kita belum pernah bikin ya. Enggak, kita Itu bensin. tanpa ingat. Kita bensin. Itu enggak. Enggak parodi itu. Bukan. Parodi mah kita belum pernah bikin. Nah, yang Persiba udah pernah bikin kita. Kalau lupa ingat itu kan
musikal kan, C A minor itu musikal itu. Kita tidak pernah memplesetkan lagu terus jadi karya gitu, kita belum pernah. Dan Persib itu kalau menurut saya itu bakal abadi ya, bakal terus dan tidak setiap musim pasti bergema istilahnya gitu. Nah, ini nggak ada ketakutan gini nggak? Misalkan kan beberapa artis atau musisi itu nggak mau mengasosiasikan dengan klub tertentu. Betul. Nanti takutnya susah untuk menasional. Gitu. Nah kalau misalkan itu bukan masalah ini ya apa ya? Kalau misalkan beratnya nih, itu bukan masalah supporter itu sensitif sih memang. Tapi ini itu bukan masalah peradaban lah, maksudnya tuh. Masalah musimnya seperti itu. Mungkin 5 tahun yang akan datang tuh kita tuh damai lagi atau apa. Kan itu kan ada musimnya. Ketika peradaban kita masih di sini, kan di luar negeri juga zaman dulu juga seperti itu kan. Nah, ternyata ada yang bikin berubah tuh peradabannya. Apakah itu ada tragedi Heysel, ada tragedi apa, terus ada yang ada yang meninggal karena kegencet akhirnya Liga Inggris itu berubah nih, si stadionnya itu tidak ada pagar. Itu kan merubah peradaban tuh. Nah, seperti itu. Mungkin setelah regulasi atau segala macamnya berubah, ke penonton-penontonnya juga berubah karena regulasinya berubah. Ketika ketangkep, kalau di luar negeri kan CCTV di mana-mana. Ketika ada yang mukul, ketangkep, itu tuh udah langsung ada CCTV dan di-ban seumur hidup masuk. Itu kan kerugian besar. Nah, itu kan peradaban itu mah. Nah, kalau kita nih masih di sini, sebenarnya ya kita nikmatin aja. Kita masih di sini aja. Ini masih dalam proses lah. Kita ini masih berproses lah. Kalau misalkan ada ketakutan, ya pasti ketakutan. Tapi kan itu mah nggak bisa ditahan. Kalau mencintai klub itu kan tidak bisa ditahan, tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa diasosiasikan apa. Asalkan ya mudah-mudahan nanti peradabannya kita lebih maju. Udah gitu. Liganya lebih sehat seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan ketakutan atau apa, kita hanya mendukung tim kita asal kita tidak menyerang tim lain itu secara berlebihan gitu. Asal segitu ya. Kalau misalkan kalau banter-banter di luar negeri juga banter-banter biasa. Itu waktu kan yang tandang itu kan bertandang ke klub itu kan itu banternya parah juga. Padahal hadap-hadapan, nggak dihalangin pagar, cuma dihalangin sama steward doang tuh. Penjaga doang. Itu banter-banter, saling nunjuk, saling melontarkan kata-kata kasar. Tapi udah sampai di situ gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya sih seperti itu. Nah, yang itu kan tidak berlebihan. Pas turun keluar dari stadion ya udah kita tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita sampai situ. Lagu kita pun tidak ada yang provokatif. Tidak ada yang provokatif. Tidak ada yang menjelek-jelekan atau apa. Soalnya itu tuh sudah terjadi di Inggris yang mana hooligannya sangat terkenal ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat si Oasis itu Manchester Blue City dia, tapi dia berani ngomong kalau di depan penggemarnya Manchester is Blue katanya. Padahal itu Manchester gitu, ada rednya juga. Jadi tidak ribut, biasa aja gitu. Jadi memang sudah terjadi. Semoga kita bisa seperti itu gitu. Semoga gitu. Asalkan tidak ya kalau misalkan sekarang masih begini ya kita juga tidak berlebihan gitu. Ya udah kita tidak pernah menyerang. Tidak provokatif gitu karena memang masih seperti ini. Mungkin suatu saat ketika sudah maju nih, udah nggak itu mungkin provokatif itu akan cuman segmented aja. Misalkan pas di stadion ya boleh provokatif, tapi pas di luar ya kita CS-CSan aja biasa gitu. Jadi pertanyaan serius banget. Gitu. Nah, itu gitu. Dukung Aung untuk jadi ketua PSSI. Denny. Saya Denny, Bro. Oh, Saya pundung, Bang. Udah panjang-panjang. Aung. Jangan pundung. Udah panjang-panjang. Udah panjang-panjang. Nomor rekening berapa? Oh ini Aung ya? Udah panjang-panjang. Buzzer. Satu lagi. Ini karena meme katanya lebih dipilih. Lebih kekinian lah ya. Itu lebih fun. Lebih bisa diapa-apain lah dibanding skandal. Skandal jepit. Nah, ya karena kita kan multi genre ya. Jadi kita nggak hanya ska lah kita suka tuh. Jadi skandal tuh aliran musik. Ska mas, beda mas skandal. Lebih seru meme lah. Nah, ini kita nih di sesi terakhir itu suka ada minta rekomendasi playlist dari siapa. Ini perwakilan aja lah yang kira-kira perlu didengar oleh Gen Fam di rumah. Mangga dari kuburan mungkin siapa yang mau
mewakili 3 playlist yang lagi paling sering didengar atau lagi disukain lah. Oh, lagu luar negeri. Bebas, Yang pertama nih. Indonesia luar negeri bebas. Yang pertama yang jelas Tuturut Munding. Tuturut Munding. Karena itu di situ di dalamnya ada beberapa macam aransemen, elemen dan genre ya. Jadi ada beberapa genre, ada progresifnya, ada rocknya, ada industrialnya, ada pop Sundanya juga ada. Pokoknya dengerin aja itu. Dan yang sering kita dengerin sekarang memang itu ya, karena kita harus latihan itu kan buat nanti besok showcase ya. Itu satu dari saya. Oke. Yang Dan lainnya? ada juga sih yang kemarin kita sempat rilis ada Ivi. Ada Bahagia Tanpamu, Kanebo Kering dan Saldo Bang. Iya, 3 lagu itu ya. 3 lagu Paket ya. itu. Sepaket ya. Satu lagi Lagu Koil kayaknya ya. Iya. Kita bawain lagu apa besok tuh yang Nasionalis. Kenyataan dalam dunia fantasi. Nasionalisme. Itu juga salah satu lagu yang berani. Bahkan sampai seorang Ahmad Dhani pun mengcover gitu ceritanya lagu itu. Jadi memang salah satu yang direkomend lah lagu Koil yang rilis tahun 2010 itu kalau nggak salah. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman kuburan. Satu lagi ini mah. Benar. Ini sudah. Satu. Benar nih, satu lagi. Benar, satu lagi. Waktunya udah jam segini. Sibuk banget. Satu lagi terakhir dari satu orang aja lah, minta quotes atau kata-kata hari ini. Oh, 3 moto kita, bukan quote. Kita punya 3 moto. Coba. Boleh kemana Rit? Coba. Sini. Agak tegak, Mas. Yang pertama, jauhi narkoba, utamakan keluarga. Betul. Yang kedua, budayakan bersedekah, minimal donor darah. Betul. Yang ketiga, boleh brutal tapi takwa. Yang tambahin satu lagi. Yang keempat, hidup ini banyak ujian, kalau banyak saweran dangdutan. Dasar. Itu tadi quotes dari kuburan sekaligus jadi penutup episode kali ini. Terima kasih single yang ini, lagu yang ini bisa meramaikan dan tadi meledak ya. Amin. Salam juga buat teman-teman dari Koil dan juga Kang Dul Sumbang. Ajak-ajak main ke sini ya. Siap. Jangan lupa nonton YouTube-nya, ada MV-nya sudah mau rilis juga. Istilah Tuturut Munding. Boleh atuh Kang kesini kan? Iya, pasti. Nanti dikasih tahu. Saksikan playroom selanjutnya. Tunggu siapa lagi bintang tamu yang akan datang. Nggak kalah serunya. Terima kasih. Saya Rio pamit. Teman-teman kuburan juga pamit ya. Bye. Terima kasih. See you in my room. Batur liar, milu liar, batur ngaco, milu ngaco, batur gelo, milu gelo, diajak balik sedaik. Batur sahur, milu sahur, batur buka, milu buka, di berang batu puasa, melintas jajang samangga. Di berang batu puasa, melintas jajang samangga. Batur sahur, milu sahur, batur buka, milu buka, di peting batu
gelau, milu gelau, diajak balik sedaik. Malam lebaran, batur di masjid takbiran, manehna sorangan, mabok AO di pengkolan. Manehna sorangan, mabok AO di pengkolan. Poe lebaran, batur salempur sholat id, manehna ngajoprak di pependek ujin ifrit. Manehna ngajoprak di pependek ujin ifrit. Batur sahur milu sahur, batur buka milu buka. Batur sahur milu sahur, batur buka milu buka. Di borang batur puasa, manehna jajan semangka. Di peting batur taraweh, manehna cindaku gaple. Cindaku gaple, cindaku gaple, cindaku gaple, ngurus balak gaple. Oke, terima kasih banyak. Saredona.
jauh mendekat, yang dekat merapat. Hui. Jang. Hilang 100 jang. Terima kasih.